Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dalla kullu syai'in li'izzatihi wa istaslama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi amma min ba'di. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi. Para asatidz yang mulia, para guru, ketua taklim, para orang-orang tua, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang hadir dalam kesempatan pagi ceria hari ini. Alhamdulillah kita memasuki pertanyaan baru mengenai beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang sudah dicatat oleh Ustaz Hasan Ali. Kita buka talim kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, pertanyaan. Ida apabila kila ditanyakan laka kepadamu, wa kaifa bagaimana, tu'minu kamu beriman, bil qadari dengan takdir. Takdir ini artinya ukuran. Ya, kalau qada ketentuan. Ya, saya ulangi, mas'alatun, pertanyaan. Ida apabila kila ditanyakan laka kepadamu, wa kaifa bagaimana, tu'minu kamu beriman, bil qadari dengan ukuran, dengan takdir, khairihi yang baik, wasyarihi yang buruk, minallahi ta'ala, bahwa itu semua dari Allah Ta'ala. Bagaimana kamu beriman? Fal jawabu, maka jawabannya, antakula, kamu berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ya, Ta'ala itu yang maha tinggi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, khalaqal khalaiqa, khalaqa fi'il madhi, artinya Allah telah menciptakan al-khalaiqa, ya, segenap makhluk. Jadi semua selain khaliq makhluk. Cuma ada dua, khaliq makhluk. Semua yang diciptakan Allah namanya makhluk. Yang diciptakan, maf'ul, yang diciptakan. Wa amara bi ta'ati, lalu Allah, wa ini enggak harus selalu diterjemahkan dan. Ya, bisa lalu, bisa kemudian, bisa pakai tekanan juga bisa. Innallaha ta'ala khalaqal khalaiqa wa amara bi ta'ati, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk, memerintahkan kepada ketaatan, gitu. Jadi pakai tekanan juga bisa. Ya, dalam bahasa Indonesia begitu. Wa naha anis sayyiati, baru yang terakhir, dan naha, melarang anis sayyiati, berbuat jelek, berbuat sayyiat. Lalu yang ketiga, wa khalaqallahu, lalu Allah menciptakan al-lawha. Ya, di dalam kitab yang lain, lauh ini dalam Tanqiul Qaul artinya papan. Ya, di dalam kitab Tanqiul Qaul ya, waktu kita belajar
manfaat membaca basmalah. Di situ dijelaskan lau ini papan hati. Ya, wa khalaqal lauha. Allah menciptakan lauh. Wa huwa, yang dimaksud dengan al-lauh adalah ya, wa huwa lauhun min durratin ya baydo. Enggak boleh dibaca min durratin baydoin, enggak boleh. Karena baydo ini warna ini tidak menerima tanwin. Makanya akhirnya dibaca baydo. Ya. Ya. Apa dia? Lauh adalah papan yang terbuat dari mutiara permata. Mutiara ya. Ya, yang berwarna putih. Yang berwarna putih. Nah, ini lauh. Ya, jadi mungkin banner besar kira-kira begitu ya yang ada di langit. Jadi kalau ditanya sip lana al-lauha, kalau orang Arab suka ngomong begitu, sip lana al-lauha, gambarkan kepada kami seperti apa al-lauh tadi. Wa huwa ya min durratin baydoi, tuluhu, panjangnya ma bainas samai wal ardi. Panjangnya ma seperti langit dan bumi. Ma ya di antara ma apa yang ada di antara langit dan ya, sepanjang langit dan bumi. Artinya tidak ada batasnya. Langit di mana batasnya? Bumi juga di mana? Jadi saking panjangnya ini papan digambarkan ma bainas sama wal ardh. Apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa arduhu, dan apa luasnya ya ma bainal masyriqi wal maghribi, membentang dari masyrik timur wal maghribi barat. Membentang dari timur ke barat, luasnya, panjangnya. Ini langit dan bumi. Kalau luasnya, panjang kali luas berarti ya, panjang kali lebar. Mungkin lebar kalau di sini berarti kali. Lebarnya ya ini antara atau memanjang dari timur ke barat. Wahapatahu, ya, di sisi kiri kanannya ad-durru wal yakut. Di sisi kiri kanannya di sisinya itu ada mutiara dan batu yakut. Yakut ini sejenis batu ya. Batu mulia, bukan logam mulia. Kalau emas logam mulia kan. Berarti bebatuan yakut. Sejenis batu. Wadatahu ya yaqutatun hamra'u. Kemudian ya, apa namanya, lauh ini dilapisi oleh batu yakut yang merah warnanya. Jadi sebelah kiri kanannya ada yakut apa namanya dan mutiara, lalu dia dilapisi dengan apa namanya batu yakut yang berwarna merah. Wa asluhu bi hajari malakin. Sementara ya, kalau bahasa kitanya pondasinya, aslu itu pondasi, dasarnya, pondasinya adalah batu malaikat. Mungkin batu yang berasal dari malaikat. Ada batu malaikat. Hajar batu malakin malaikat. Jadi batu malaikat. Saya juga nggak tahu batu malaikat. Batu
yang mungkin yang diambilkan oleh malaikat, yang kemudian disebut batu malaikat. Oh maaf, ini dari kata ini ya, hujratun, kamar berarti ya, ruangan. Ini bukan hajar. Coba sekarang kalau kita bilang ruangan, wa asluhu, dan asalnya dari ruangan malaikat. Enggak masuk. Ini lebih masuk, dan fondasinya berasal dari batu malaikat. Bisa masuk. Ada di ruangan khusus satu malaikat. Ya, itu terjemahan orang. Kalau saya kayaknya hajar ini mendingan batu kalau kata saya. Iya. Ya, tapi ini kalau hajarun apa hajarun? Hajarun, apa gitu? Batu. Ya, ini multi tafsir ya. Karena memang yang dibicarakan sendiri lauh. Ya. Kalau kita mengikuti bahwa ini adalah jamak dari hujratani, hajarun atau hujarun, hijrun. Ya, baiklah seperti itu. Kalau fi hijri misalnya malakin wa huwa bil hawai fawqas samai. Ya. Bahwa ini terbuat dari begini. Bisa ini ruangan juga bisa. Dan lauh itu berada di satu ruangan malaikat. Jadi berarti malaikat punya ruangan kalau begitu, punya kamar. Ya. Ya, jadi malaikat itu punya satu ruangan, ya fil hawai, di udara, fawqas samai, yang berada di langit, di atas langit. Jadi ini bisa kita terjemahkan kamar juga bisa, atau ruangan. Jadi letak lauh ini berada di satu ruangan milik malaikat yang berada di udara, di atas langit. Boleh begitu juga. Ya, lebih masuk akal. Tapi wa asluhunya ini yang membuat kita menerjemahkan pokoknya atau pondasinya gitu kan. Baik, sudah memang seperti itu. Silakan nanti Bapak jamaah yang memutuskan memakai terjemahan yang mana. Saya banyak menemukan terjemahan-terjemahan itu yang keliru. Ya, bukan hanya saya, banyak kita menerjemahkan yang keliru. Dan memang multi tafsir bahasa Arab itu. Jangan hanya kitab buatan manusia, buatan Allah sendiri, kadang-kadang diterjemahkan beda-beda. Ya, kayak Al-Maidah yang terkenal itu ada yang menyebut kekasih, ada yang menyebut apa? Oh, enggak, ini yang 151 ya yang terkenal itu. 51. Oh, 51. Masa aulia. Masa aulia itu ada yang mengatakan apa? Ada yang teman setia, ada yang teman setia. Ada yang teman setia, ada yang menerjemahkan kekasih. Ada yang menerjemahkan pemimpin aulia. Ya, baik. Ya. Seperti itu kita mencoba ikhtiar untuk menerjemahkan ini. Sampai di situ titik. Wawunya ini wawu mulai lagi. Wa'an, dan dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Nanti ada lagi Abdullah bin Amr bin As. Ada lagi Abdullah bin Umar. Ada lagi Abdullah bin Zubair. Ya, banyak banget. Nah, jadi makanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Wa an ibni Abbasin annahu qala, bahwasanya qala, ia berkata, inna fi sadril lawhi la ilaha illallah wahdah dinuhul Islam Muhammadun abduhu wa rasuluh
Faman amana billahi azza wa jalla wa saddaqa biwa'idihi wa ittaba'a rasulahu adkhalahul jannata. Apa sih maksudnya? Inna bis sadri al-lawhi, sungguh di sadri ini nih, di depan, di muka, di dada. Ya, kita gambarkan di muka. Sesungguhnya di muka papan tersebut ada tulisan la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah wahdahu yang maha esa. Siapa? Hukumnya iya. Dinuhul Islam. Agamanya Islam. Wa Muhammadun abduhu, dan Nabi Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Paman amana billahi azza wa jalla, barang siapa yang beriman kepada Allah azza wa jalla, wa saddaqa, dan membenarkan biwa'idihi. Ya, ini bukan janji tapi ini ancaman, karena ada iya. Kalau biwa'idihi, nama datang Bang Roy. Ya, bukan biwa'dihi. Kalau biwa'dihi dengan janji, kali ini biwa'idihi dan ancamannya. Wa ittaba'a, dan yang mengikuti. Ya, apa nih? Rusulahu, ya, mengikuti para rasulnya, dijamak dari rasulun, rasulani, rusulun, kira begitu. Ya, yang mengikuti para rasulnya, adkhalahu, fa'ilnya Allah memasukkan ia al-jannata, ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini tulisan yang ada fi sadril lawhi, ya, di muka, di depan papan yang membentang dari beletang sampai bekuluan, yang luasnya, yang panjangnya antara langit dan bumi. Tulisannya begitu. Makanya pantas kalau digambarkan laut itu sebagai papan. Cuma papan tulisan macam-macam itu mahfuz nantinya. Apa? Terjaga, terlindungi. Ya, jadi terjaga, nggak bisa orang saya nulis juga kagak bisa. Setan nulis juga kagak bisa. Wal qalamu, selanjutnya tentang kolam. Tadi laut udah ya. Sekarang kita bicara tentang kolam. Beda dengan kalam. Ini kolam. Wa huwa qalamun min nurin. Yang dimaksud dengan al-qalam dalam hal ini adalah qalamun. Apa qalam? Penunjuk. Ya kan? Ya, penunjuk min nurin, yang terbuat dari cahaya. Tuluhu, panjangnya, kama, seperti bainas sama'i wal ardh, yang ada di antara langit dan bumi. Panjang banget. Tuh, sama yang tadi di atas. Huwa kainun ila yaumil qiyamati. Huwa, apa huwa? Kolam tadi kainun, berada. Ya, karena jadi kainun. Ada yang kelewat ke? Apa nih? Udah titik sampai situ ya? Wa'an ya? Iya, ya. Titik di sini. Wa'an Ibni Abbasin, ya, dan dari Ibnu Abbas lagi, annahu, bahwasannya ia qala, berkata, awwalu ma khalaqallahu al-qalama, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalama, kolam ini. Ya.
Tapi kolam kalau disebut dengan pulpen bagaimana? Kolamun pulpen. Boleh juga kan? Gitu kan. Sebab di madrasah dulu kolamun pulpen. Kolamun juga penunjuk, sama aja sebetulnya. Itu saja. Kolam bukan pulpen ya? Kolamun pulpen. Kalau kalamun perkataan penunjuk. Namanya beda. Ya. Baik, seperti itu. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalama. Jadi maf'ul dari kata khalaqallah. Summa qala lahu uktub, summa kemudian qala Allah memerintahkan lahu kepada kolam uktub, tulislah. Jadi betul ya, berarti pulpen ini. Ya, katakan potlot lah. Qala lahu kemudian ya kolam ya menjawab lahu kepada Allah. Apa kata dia? Ma'aktubu. Maknya ini nafiyah. Aku tidak bisa menulis. Ya, tidak. Aku tidak bisa menulis. Ma'aktubu. Ma'aktubu. Aku tidak bisa menulis. Qala kemudian Allah menjawab, apa yang mesti ditulis? Apa yang kana ada, wama dan apa yang ada, huwa yaitu kainun yang akan ada dan terus ada ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Apa yang harus ditulis yang ada dan bakal ada nanti? Min amalin, misalnya min ya, artinya misal, bukan dari. Min seperti atau misalnya, amalin perbuatan, au ajalin atau ajal batas, au rizkin atau rezeki, au syarrin atau kejelekan. Jadi yang disuruh tulis adalah satu ya, amal perbuatan manusia, tulis. Kata siapa nih? Kata Allah kepada al-qalam. Ya, lalu kemudian apa lagi tulis? Ajal manusia, batas ketentuan manusia. Biasanya adalah tambahan ilahin sampai batas waktu tertentu. Lalu kemudian apa lagi? Yang ditulis rezeki. Ya, rezeki juga tulis. Rezeki si A, si B semua tentukan. Ausyarin keburukannya. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak. Fajarol qalamu mimma huwa kainun ila yaumil qiyamati. Lalu al-qalam jaro menulis. Jaro ini artinya berjalan sih. Jaro yajri. Tapi kalau kemudian kolam ini jaro berjalan, ya maksudnya kolam ini menulis. Ya, lalu kolam berjalan kan tidak pantas. Lalu kolam menulis mimma apa yang huwa iya kainun akan ada atau akan terjadi ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Ditulis terus begitu secara otomatis. Jadi sebenarnya prinsip intelektual, prinsip sains ya, kemudian ilmu komputer udah ada dari sini. Ya, dia sudah bisa menulis sesuatu yang akan ada dan akan terjadi. Gitu. Ya, ulama udah lebih mengerti tentang ini. Cuma memang tadi ya, kita baru tahu filosofi sains dan belum bisa menjadikan filosofi ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati bersama-sama. Padahal kalau kita lihat ini kan sesuatu yang ada dan akan terjadi nanti sampai hari kiamat secara otomatis sudah terekam gitu. Ya, sudah terekam dan akan terekam. Contoh misalnya,
Muhammadiyah ini sangat hebat. Ya, lebaran 1000 tahun yang akan datang sudah diketahui. Ya, Muhammadiyah karena menggunakan hisab, menggunakan hitungan computerized, dan itu masuk akal. Ya, dan matematis. Nah, ini kan sana nih prinsip dengan ini kan sana. Nah, sementara kita di kalangan Nahdlatul Ulama pengen ada yang namanya ikutin sunnah Nabi dengan melihat, baik dengan melihat langsung dengan mata kita yang terbatas maupun dengan bantuan teleskop. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya kan? Dua-duanya betul. Cuma yang membuat beda adalah kadang-kadang yang disebut dengan kemunculan hilal itu, ada yang mengatakan bahwa kalau di atas 2 derajat itu baru nampak hilal, dan itu akan terjadi misalnya besoknya adalah lebaran kalau bahasa kita. Tapi kalau di bawah 2 derajat kemunculannya itu dianggap bisa jadi belum, bisa jadi besok masih bulan yang sama. Mengapa? Karena dikhawatirkan dipengaruhi oleh cahaya matahari. Nah, sama-sama ru'yat juga ini bisa berbeda lebarannya, gitu. Ru'yat ya sama, ru'yatul hilal ya sama. Tapi kalau dia bilang 2 derajat ini sudah, yang satu lagi berpendapat di bawah 2 derajat, lebarannya berbeda walaupun sama-sama ru'yatul hilal. Karena apa? Pendapatnya ini beda. Gitu. Jadi bukan hanya hisab dan ru'yat yang kemudian memunculkan perbedaan, tidak, tapi memunculkan perbedaan karena kategori sekian derajatnya ini. Seperti itu. Nah, demikian kata Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, seorang ahli astronomi dari Bandung yang berasal dan bekerja di Lembang. Itu beliau selalu bicara tentang seputar itu. Artinya apa? Ini sudah kita bisa pahami harusnya. Baik, seperti itu. Warawa mujahidun al-hadisa. Nah, ini bukan ru'yah karena di depannya ada fi'il, ada fa'il. Ya, warawa, dan telah meriwayatkan siapa? Mujahidun, Imam Mujahid. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid? Al-hadisa, satu hadis. Imam Mujahid ini ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 59, ya, ketika ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Beliau menerjemahkan ulil amri minkum, qala Mujahid. Kata ahli tafsir begitu. Imam Mujahid berkata, wa huwa al ulama'u kulluhum. Siapa yang dimaksud dengan ulil amri di sini? Pemerintah ini siapa? Coba digaris bawahi ulil amri. Kata Imam Mujahid, ini karena gara-gara ada Imam Mujahid ini saya seling sebentar. Kata Imam Mujahid, siapa itu pemerintah? Al ulama'u kulluhum. Seluruhnya pos-pos pemerintahan itu harus diisi oleh para ulama. Lalu ini Pak, ini tafsir surah An-Nisa ayat 59. Jadi yang dimaksud dengan ulil amri, pemerintah itu al ulama'u, kudunya ulama. Gitu. Dan ini juga saya temukan juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan dari kitab-kitab yang lain juga begitu. Nah, maka itu kemudian pemimpin itu harus seorang ulama. Gitu. Harus seorang ulama. Mengapa? Ya kita mengikuti tafsir saja, jangan susah-susah. Ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 59. Nah, ulama di sini ada ulama ahli pemerintahan, ada ulama ahli negara, ada ulama ahli agama,
Dan zaman dulu ulama itu berpengetahuan multidimensi, ensiklopedis. Ada ulama ahli fikih, tapi juga ahli kedokteran. Kayak pengarang kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Sina. Ibnu Sina tuh dokter. Kemudian juga astronom, ahli matematika yang mengarang kitab fikih. Fikihnya sangat filosofis. Bidayatul Mujtahid. Mantap ya Pak ya. Astronom, ahli matematika, dokter, ya, Ibnu Sina itu, tapi ngarang kitab fikihnya ditulis secara filosofis betul, sangat masuk akal. Saya baca kitabnya, ya seperti itu, filosofis. Nah sekarang ada nggak dokter yang ngarang kitab fikih? Ya, kalau di Barat tradisi ini masih ada. Di Barat, di Amerika Serikat, tradisi semacam ini masih ada. Contoh begini, guru olahraga, dalam hal ini Pak Nanang, itu ketika diminta untuk menulis sejarah olahraga, tulisannya tidak kalah hebat dengan ahli sejarah. Kalau kita tidak ya, kita misalnya dokter disuruh nulis tentang sejarah kedokteran, nggak bisa sama dokter, nggak bisa nulis sejarah, nggak boleh begitu. Gitu, ya. Di Amerika masih begitu. Jadi misalnya dia seorang dokter, dia diminta untuk bicara sejarah kedokteran, yang dia sampaikan persis seperti dengan ahli kedokteran, ahli sejarah. Dalam konteks keindonesiaan sebut saja ada Anhar Gonggong, ada Aspi Warman Adam. Jadi Aspi Warman Adam itu ahli sejarah, Anhar Gonggong itu ahli sejarah. Tapi misalnya seorang dokter bisa menulis tentang sejarah kedokteran tidak kalah hebat dengan Anhar Gonggong, atau juga ya, tadi Aspi Warman Adam. Atau yang dari Bandung yang terkenal siapa? Yang menulis Api Sejarah, udah tua, Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara. Kenal Pak? Harus kenal itu kalau kita itu Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara. Saya pernah bertemu dengan beliau. Dan Alwi Sahab juga meninggal seminggu yang lalu. Jadi waktu saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahmad Mansur Surya Negara, datanglah Alwi Sahab itu. Jadi dua orang ini ya belum lama meninggal ya Pak Alwi Sahab. Beliau adalah keturunan Arab yang banyak menulis tentang cerita Betawi. Kalau dulu di koran ada namanya Firman Muntako. Oh iya. Ada Firman Muntako. Nah, itu orang yang suka menulis cerita Betawi. Nah itu jalannya dulu ya. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah qalam, faqala uktub. Lalu kemudian Allah memerintahkan uktub, tulislah al-muqaddaro, ya sesuai dengan ukuran. Pakataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Lalu kemudian kataba. Siapa yang kataba? Qalam menulis ya apa yang ada dan akan ada dan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk ngajinya kita pagi hari ini sudah ditulis Pak. Oleh siapa? Oleh kolam. Ya. Kolam ini tidak ada yang menulis, dia yang menulis sendiri. Otomatis. Wa innama yajri bin nasi ala amrin qad faragha minhu. Wa innama, dan sesungguhnya yajri yang tertulis bin nasi pada diri manusia ala amrin atas satu urusan qad faragha minhu apabila sudah dilakukan. Yang belum dilakukan belum ditulis. Ini catatan akhirnya begitu. Nah, kalau sudah ditulis baru namanya takdir. Kalau belum ditulis baru tertulis. Ada sih, tapi makanya ada doa yang kita sebut bisa merubah catatan yang ada di lauh mahfuz.
Dan setiap hari sebenarnya kita sedang melompat dari takdir ke takdir. Contoh, kita hari ini tidak makan akan mati mungkin 2-3 hari kemudian. Tapi karena kita makan, kita lompat dari takdir kematian kepada takdir kehidupan. Caranya mati. Kalau kita nggak makan, kita akan mati. Tapi kalau kita makan, kita lompat dari kematian kepada kehidupan. Sekarang kita misalnya nyebrang, ya, saya nyebrang nungguin mobil dulu yang paling kenceng, baru saya lewat, baru saya nyebrang biar bareng, biar ketabrak. Itu mati. Tapi kalau kita nunggu dulu sampai dia lewat, berarti kita sedang lompat dari takdir mati kepada takdir hidup. Nah, ikhtiar berarti. Ada lagi doa mohon pada Allah, ya Allah, hamba mohon jauhkan hamba dari berbagai penyakit. Akhirnya dijauhkan. Berarti apa? Yang bisa merubah takdir yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz, di antaranya adalah doa. Makanya yang bisa merubah takdir adalah doa. Dan sesudah takdir ditentukan, itu namanya apa? Qada. Nah, seperti itu. Ya, ini jamaah yang mulia. Nah, di sini ulama memberi definisi wa innama yajri bin nasi ala amrin qad farqa minhu. Wa innama, dan sesungguhnya yajri, ya, bin nasi, ya, sesuatu itu ditulis pada diri manusia ala amrin, atas satu perkara qad farqa minhu, apabila dia sudah melakukannya. Sudah selesai melakukannya. Faraq kan lapang artinya. Faida faraqta fansab. Gitu. Kalau kita zaman satu-satu konsumbu faraqo telah kosong minhu, darinya pusing Pak. Coba Bapak ngerti enggak? Konsumbu faraqo telah kosong minhu, darinya. Aduh, apa Pak? Ya, kan? Gitu. Jadi yang telah dilakukan, yang telah selesai dilakukan. Kalau belum, berarti itu belum tercatat sebenarnya, belum berlaku kira-kira. Gitu. Emang catatannya mah ada, tapi karena belum berlaku, mengapa belum parogo? Gitu. Wadalika huwal muradu bi qaulihi rahimahullahu ta'ala wa amarahuma ayyaktuba a'malal ibad. Ya, inilah yang dimaksud oleh, ya, pengarang kitab ini, ya, ini Abu Lais, bahwa wa amarahuma, dan Allah memerintahkan kepada keduanya ayyaktuba, untuk menulis keduanya a'malal ibadi, apa? Perbuatan-perbuatan, ya, para hamba. Ya, al-amal ini Allah yang memerintahkan. Huma kepada siapa kira-kira huma? Laut dan kolam. Ya, laut dan kolam, untuk menulis berbagai amal. Jangan dibilang amal-amal, berbagai amal manusia hamba. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna sesungguhnya kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqnahu, kami ciptakan atau menciptakannya biqadarin, dengan ukuran. Jadi qadar itu ukuran Pak ya. Kodok ketentuan, udah jadi bahasa kita tuh. Kadar, berapa sih kadarnya ini emas? Berapa sih ukuran emasnya? Nah, ini. Jadi sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan, kata Allah, biqadarin, dengan ukuran. Ai, maksudnya inna kulla syai'in, inna sesungguhnya kulla syai'in, setiap sesuatu, minal asya'i, dari segala sesuatu, al makhluqati, yang diciptakan, sogiriha wa kabiriha, baik kecil maupun besar, khalaqnahu, telah kami ciptakan ia
biqadarin wa qadain, dengan ukuran dan ketentuan. Jadi ya inna kulla syai'in minal asya'i, kalau bahasa Arab itu begitu. Ya inna kulla syai'in minal asya'i, maksudnya sesungguhnya segala sesuatu, begitu aja. Bukan begini, inna sesungguhnya kulla tiap-tiap syai'in sesuatu minal asya'i, dari sesuatu. Jadi kacau lah. Jadi sesungguhnya segala sesuatu. Ya. Al-mahlukati yang diciptakan, sogiriha wa kabiriha, baik kecil maupun besar, khalaqnahu, kami ciptakan, biqadarin wa qadain, sesuai dengan ukuran, wa qadain, sesuai dengan ketentuan. Mobil misalnya manusia ciptain sesuai dengan apa? Ukuran dan ketentuan. Nih kalau mobilnya kayak begini nih, snapotnya 1. Kalau snapotnya 2 di kampung kencengan. Kira-kira begitu kan? 2 silinder nyebutnya ya. 1 silinder aja nih kalau membuat mobil city car, kecuali membuat mobil balap. Itu manusia menciptakan sesuatu, apa namanya, sesuai dengan ukuran dan ketentuan. Ini yang kayak begini kudunya bukan bensin, tapi misalnya solar. Karena apa? Karena mesinnya panas atau apa, makin begitu. Itu manusia. Nah, itu manusia yang buat. Apalagi kalau yang membuat, ini orang dari dulu nggak bisa kaya. Sengaja emang Allah nggak pengen dia kaya. Sebab kalau kaya bisa jadi dia nggak ngaji lagi. Kalau udah kaya sibuk ngurusin kambing, ngurusin sapi. Saya ada cerita Pak, satu hari ada orang kaya raya dari Jakarta pergi haji. Ya, kaya raya udah nggak nginjak tanah dah dia. Ya, dia pergi hajinya, Ustaz, itu yang seminggu. Sampai sana orang-orang pada wukuf. Sampai sana orang pada wukuf. Ternyata ketika di hari pergi ke Arafah itu untuk melaksanakan rukun haji, hujan. Saya pernah ngalamin hari Rebo, 1 hari sebelum wukuf hujan di Mekah. Jadi pernah ngalamin mau wukuf hari Rebo, wukufnya Kamis, Rebonya hujan. Ya, kemudian hari Kamisnya basah tuh harta yang digelar di Padang Arafah. Seingat saya begitu. Nah pas dia nyampe turun dari pesawat hujan. Kemudian dibawa ke hotel masih hujan. Apa kata dia? Saya nggak jadi haji sekarang, tahun depan aja. Ogah injak cecekan. Akhirnya dibilang ke anak buahnya, tolong persiapkan penerbangan pulang ke Jakarta. Ya, saya mah besok juga, tahun depan masih bisa, saya pejabat banyak duit, nggak ada masalah. Saya lagi malas kena hujan. Akhirnya dipersiapkan penerbangan Pak dari Mekah ke Jakarta. Ternyata nggak dapat. 1 hari itu nggak dapat. 2 hari dia nyari belum dapat, seminggu belum dapat juga. Ya kan? Kemudian jamaah haji udah pada mulai pulang tuh kan? Dia juga nggak dapat. 20 hari belum dapat, sebulan belum dapat. Dia baru dapat apa? Setelah seluruh jamaah haji pulang, dia baru dapat. Apa maknanya kira-kira ini? Ini udah biqadarin wa qadain. Jangan suka ngitung-ngitung segala sesuatu ini. Gara-gara kita berpuasa, kita punya duit, kita bisa melaksanakan apa aja. Di sana dibuktikan kamu kagak bakal bisa pulang. Nggak bisa pulang. Pas jamaah haji udah pulang semua, baru dia pulang. Udah haji kagak, sudah terlunta-lunta. Gara-gara saya mah besok juga bisa pergi lagi. Anak buah banyak, saya pejabat, duit itu pulang paling akhir ternyata. Ya, Insya Allah. Makanya kalau ada kesempatan pergi haji ayo. Umroh nih mumpung lagi ada yang ngajak nabung. Ya, ngajak sama-sama. Kalau umroh pakai segala nabung, entar juga saya bisa, saya jual tanah. Kagak laku tanah.
Iya, makanya ikhtiar mah kudu. Ya ikhtiar mah kudu. Saya duit dari mana kira-kira ya ini kalau nabung? Apa kecandak ini nanti sampai 2 tahun pergi? Coba aja dulu Pak. Satu hari Ustaz Ghazali Ade, mamang saya, dengar ceramah Kiai Muhammad Yusuf Ismail pada saat ibu saya berangkat haji. Ada nih beliau nih lagi sendirian di belakang. Kemudian Pak Kiai Yusuf Ismail membaca doa yang apabila doa ini dibaca maka orang tersebut akan berangkat haji. Kata Kiai Yusuf Ismail yang ceramah waktu orang tua saya pergi haji. Mang Ghazali nanya ke saya, tadi bacanya apa itu? Ini Mang Ghazali pegang pulpen langsung. Entah mungkin dia amalin atau tidak itu, saya tidak tahu. Enggak lama lagi beliau pergi haji. Ada sampi ya 2 deh. Udah ada sampi dari 2. Ini kan paling tidak kan begitu. Kamu masih ingat Mang nulis Bang? Itu doa pergi haji dari Kiai Yusuf Ismail. Nah, ini temannya Bang Mustian. Sampinya 2 deh. Gitu. Ya, makanya jangan berpikir dari mana duit boleh umroh. Siapa tahu ada kapal ngebah. Lalu kemudian nabrak uungan rumah kita kan? Ya kan? Apa kata yang punya pesawat helikopter? Jangan marah Pak. Uungan saya benerin, kemudian nanti seluruh isi keluarga Bapak saya umrohin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ada yang nabrak uungan rumah. Jadi doanya begitu, Pak. Gimana doanya? Ada helikopter datang rumah kita, biar kita pergi haji. Ya kalau ada orang. Ya Allah ya Karim. Dan apabila nanti kita berwasiat tabungan kita ke anak kita bilang, bocah sini, kata kita nih pada tua, lu semua gua kumpulin ini di antara pesan gua nih si Baba tuh, gua punya tabungan di Darul Ahyar, tabungan umroh. Apabila gua mati nanti belum sampai umroh, itu duit yang udah 15 juta. Nih gua wasiat, 1 buat yatim JKS, 2 buat bangun pesantren Darul Ahyar, 3 buat jamaah makan kebuli. Begitu kira-kira pesan gitu kan? Ya bisa begitu pesan. Artinya apa? Nanti ketika kita mati di akhirat, kata Allah ini kepala umroh kamu. Kata dia, kan saya nggak jadi ya Allah umroh. Tapi kamu kan udah niat. Berarti gimana nih pahala umroh? Yang kedua, pahala nih anak yatim JKS. Pada makan duit umroh kamu yang kemudian kamu kagak jadi. Lalu pesantren juga dapat orang-orang zaman itu pada makan kebuli. Jadi kira-kira mendingan umroh mendingan jangan ya? Mendingan umroh mendingan jangan. Kalau enggak umroh mah pahala umroh dapat, pahala makan anak yatim juga dapat. Jadi mau mati. Mati. Masa begitu mah? Ini kan kudu. Tua-tua Anda itu dah. Iya. Udah lama kita nggak ketawa Pak ya. Ya. Jadi semua sudah Allah tentukan biqadarin wa qadain wa hukmin. Hukmin ini sesuatu yang pasti artinya, makanya ada orang kepastian hukum ini double nih. Saya minta kepastian hukum itu artinya sesuatu yang pasti, sesuatu yang ya pastilah hukum itu. Maka ada hukmillah, kepastian dari Allah. Tuh. Jadi sesuatu itu sudah ditentukan berdasarkan ukuran, ketentuan, dan sesuatu yang pasti waqiyasin madbutin. Ya, dan sesuatu yang dengan sesuatu yang apa ada bandingannya, ada kiasnya, madbutin yang pas, yang nggak lebih ke kurang, yang begitu tuh nih lebihnya apa? Ada bandingannya, ada contohnya. Gitu, makanya akhirnya orang bisa belajar. Ya, ada kias, apa namanya?
Ada kias yang di atas, ada kias yang di bawah. Hah? Ya, ada yang kias ala. Ya, kemudian apa lagi? Wa qismatin mahdudatin, dan bagian yang terbatas. Mahdudah, hududatin, hadda, mahdudah, yang bagian yang memang udah ada batasannya. Itu nih apa kita nih Allah ciptain buat hidup 50 tahun. Walaupun kita berobat ke mana segala macam, tetap aja umurnya sampai situ. Tapi berobat segala macam pahala. Gitu kan. Dan bisa jadi memang harusnya 50 karena berobat segala macam jadi 70 sebab secara medis manusia modern ini diciptakan untuk berusia 90 tahun. Bagaimana biar bisa tepat seperti yang dikatakan para ahli kesehatan supaya kita bisa hidup 50 tahun? Satu, mungkin ya, habis makan malam kudu jalan 100 langkah. Kalau udah makan ikan asin jangan makan emping. Kalau udah makan emping jangan makan ninjo. Kalau udah makan ninjo jangan makan daun singkong. Ini muka udah makan ikan asin, makan emping, habis makan ikan, habis makan emping makan kemudian apa daun daun singkong. Pakai sambal lagi, sambalnya mengandung garam. Gitu. Ini yang akhirnya kemudian membuat kita umurnya berkurang. Pas ngambil daging, sekali-kali ini, sekali-kali sering, kali itu sama kali nanti. Akhirnya pas kondangan ya, sekali-kali kan kondangan doang. Besoknya hari Minggu kondangan lagi. Emang Seninnya ada acara parawahan, daging makan lagi seminggu. Udah 3 kali makan daging. Gitu. Boleh makan daging, boleh. Asal habis makan daging macul. Kan kita udah kagak macul. Satu on telur puyuh, kalau tidak salah itu mengandung 1000 kalori. Artinya apa? Logikanya Pak Dalam tahu. Berarti kalau habis makan 1 on telur puyuh, kudunya macul sepetak. Atau go sepedanya yang 5 juta, yang bagus, biar senang terus kan. Ngembatnya kagak capek. Jadi kira-kira begitu bakal kita habis makan telur puyuh tidur. Kalau di Parung mah lucunya habis madang ngopi. Habis ngopi pules. Ya kan? Kalau di Parung begitu, setahu saya begitu kan? madang itu. Habis madang Ustaz ngopi, habis ngopi tidur. Ternyata kalau kita mah habis ngopi kan bukan tidur. Tapi tradisi di kampung kita ini orang bingung mana dia tidur habis ngopi, habis madang ngopi, tidur saking apa? Saking senangnya tinggal di Parung Bing, saking enaknya karena nggak ada cobaan, nggak ada gangguan, nggak ada yang pada ribut, nggak ada yang lebih kaya sehingga kemudian kita terinspirasi, kan? Gitu, tenang banget. Masih punya beras, masih buat 3 liter. Ya berarti hari ini saya nggak ngapain dulu. Artinya apa? Kalau masih punya beras 3 liter hari ini, berarti besok saya mancing aja dah. Ya sebab apa? Buat 2 hari masih ada. Kagak pengen, takut banget sama kaya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang udah pater ya kita beda udah. Makanya semangat untuk memberikan yang terbaik ini kudu ada. Gitu. Kalau di Sawangan beda lagi Pak. Etos kerjanya, semangat wirausahanya beda. Ya, semangatnya luar biasa. Makanya orang Sawangan dengan orang Parung Bingung relatif lebih kaya orang Sawangan. Saya pernah memperhatikan jalan dari dari Bojongsari sampai ke Depok sana. Saya lihat yang punya orang Islam itu satu yayasan, itu punya orang Islam. Kemudian yang kedua warung-warung kecil. Ya. Kemudian yang punya orang Islam dan orang kampung kita maksudnya. Lalu ada beberapa kios yang dikontrakin, tapi yang berupa
toko-toko besar, ruko 2 tingkat, lalu kemudian yang ngontrak apa segala macam itu termasuk bengkel-bengkel, satu juga nggak ada yang punya orang kita. Abu Salim juga itu bukan orang kita. Jadi ternyata jalan yang membentang dari Bojongsari sampai ke Depok, kita orang Depok ini, Bang Roy, kita ini nonton orang usaha. Kita cuma punya yayasan gitu kan. Kita kadang-kadang kalau punya toko pun kita kontrakin aja. Kan logikanya begini, Pak, kalau dia aja kontrak untung, kan begitu. Berarti semestinya kita jangan kontrakin, kita cari. Kalau dia kontrak aja berani, kalau kita pusing kita kontrakin aja. Akhirnya apa? Kita tanah kita yang harus kita bayar pajaknya, lalu kita ngebangunin bangunannya, kita suruh orang buat usaha. Pikir kita dikontrakin aja, kita modal untuk dia ngomong ya. Dekat EKS itu kan dikontrakin. Nah seperti itu gitu. Kalau kita usaha, kita malah rugi. Karena apa? Semangat wirausaha orang kita dikurang. Makanya mungkin mumpung belum terlambat, kita kudu ngumpulin. Saya pengen begini. Ada berapa siswa SMA dan yang lagi kuliah separuh minggu. Kita ajak ngobrol dia mengenai 2 hal. 1 mengenai agama, 2 mengenai usaha. Gitu. Mumpung belum terlambat. Agama dan usaha ini sesuatu yang gak bisa dipisahin. Jadi ajarin kepada generasi kita supaya jalan-jalan dia tanah-tanah yang di depan itu mereka harus ambil, rebut, beli. Kira-kira begitu kan? Ajarin sama mereka. Kalau generasi kita, generasi saya, paham? Kan gak ada yang ngajarin, gak ada yang ngomong begini. Ambil tuh, paling ada jual aja ntar kita pindah ke belakang. Jadi punya tanah di depan, jual aja, pindah ke belakang. Ntar saya beli motor. Nah kita di motor naik bisa, pas cuknya, tahu cuk, ya ama babaknya dikebawain, bensinnya diturunin, itu anak nangis, Pak, ini motor kagak nyala apa, bawa ke bengkel ya. Akhirnya bawa ke bengkel tanpa motor bapaknya, pas sampai di bengkel ini cuknya kagak dihidupin, lalu kemudian bensinnya kagak ditaikin. Artinya apanya? Dia udah bisa naik motor, tapi ininya belum pintar. Itu kebanyakan kita. Lalu yang kedua, ini motor, cuknya udah bener, bensinnya udah bener, tapi bensinnya kagak ada. Akhirnya nangis bisa beli bensin sama bapaknya. Itu artinya apa? Udah bisa naik motor, secara ekonomi belum bisa beli bensin acak-acak. Sama punya HP juga sama. Ini HP ngapa kagak hidup? Ya, akhirnya bawa ke konter. Padahal ternyata apa? Baterainya belum dipasang. Pak, inilah contoh-contoh bebalisme ya. Remy Silado, seorang ahli Remy Silado, seorang seniman ya, itu sering bilang bahwa lagu Indonesia itu banyak bebalisme. Nanya mulu, mengapa? Oh mengapa? Aku tak percaya, kan itu lagu-lagu gitu kan. Jadi orang Indonesia itu kalau bikin lagu nanya mulu, bukan mencerdaskan gitu, bukan ngasih solusi. Maka inilah yang kemudian oleh Remy Silado dikatakan lagu-lagu Indonesia ini mengandung bebalisme. Nanya mulu, mengapa? Oh mengapa? Kan nanya itu, 2 kali nanya itu. Jadi bukan ngasih solusi, maka kita ini kudu hadir untuk memberikan solusi buat generasi yang akan datang. Jangan malah meninggalkan masalah. Bapak lu mati ninggalin utang, jangan begitu. Nah ini jamaah yang mulia. Insya Allah nanti Bang Sadam akan ngasih solusi kita bagaimana biar kita bisa apa nih? Pertama biar bisa korban tahun depan. Nanti ya waktunya masih. Nah itu ya. Jadi yang kemudian lagi wa quwwatin balighatin, dan kekuatan yang balik. Apa balik kira-kira? Udah balik dia. Udah sama. Yang apa? Yang menyentuh, yang sampai. Kekuatan yang bisa apa? Menyentuh. Kemudian watadbirin muhakkamin. Apa nih? Tadbir, aturan yang muhakkamin, yang pasti. Lalu apa lagi?
fi waqtin maklumin, pada waktu maklumin yang diketahui, wa makanin mahdudin, dan tempat yang terbatas, maktubin yang tertulis, dalika semua itu bil lauhi, di lauh, qabla wuqu'ihi, sebelum kejadian. Ya, sampai di situ ya, insyaallah. Minggu depan kita akan teruskan. Sebelum saya akhiri, bapak-bapak jamaah yang mulia, tolong kalian selesai nanti insyaallah wa qala ta'ala wa kullu sagirin wa kabirin. Ya, sampai di situ. Baik. Ini kita kan udah mau habis nih Pak. Tinggal 2 lembar lagi nih. Ya, paling tinggal 2-3 bulan 4 bulan nih. Nah, saya menawarkan bagaimana kalau kitab ini habis nih, kita ganti sama kitab yang agak gede dikit. Ini kitab tafsir Jalalain. Cuma mahal banget nih kitab, sampai 80.000. Mahal dibanding dengan ini yang cuma 10.000. Ini kan sampai 80.000. Ini dua apa namanya? Ustaz apa Ustaz? 2 jilid apa 2 juz. Walaupun satu kitab tapi 2 juz. Ya, ini tafsir Jalalain. Kira-kira jamaah setuju kagak? Setuju. Gitu. Ya, ini harganya saya sudah tanya 80.000 di toko. Gitu. Nah, mumpung masih lama, mungkin kita bisa nabung untuk membeli kitab ini. Ya. Nah, kalau kita pelajari, ini berarti kan sebulan sekali mempelajari ini. Walaupun kayaknya sampai mati nggak selesai ini, nggak ngapa-ngapa. Sebab kalau kita nggak mati mah bisa selesai kan? Selalu. Saya setiap maghrib itu tinggal malam Jumat yang kagak ngajar. Tinggal malam Jumat yang kagak ngajar gitu. Pak, setiap maghrib saya tinggal malam Jumat yang kagak ngajar. Kalau setiap minggu kayaknya kagak bisa Ustaz. Ya. Ini sebulan sekali nih. Ya, nggak apa-apa sih. Ini saya sudah belajar nih, udah saya pelajari kitab ini. Ya. Setuju nggak kira-kira sekali lagi? Setuju. Cara belinya beli dewek masing-masing apa di koordinator di sini? Dari sini aja, dari sini biar seragam. Ya, biar halamannya sama. Iya, biar halamannya sama. Ya, mudah-mudahan kita Allah berikan kekuatan, berikan kemampuan, dan pada waktunya kalau ngaji itu kan semangat gitu. Jadi santri bener dah kalau udah baca ini, makanya santri beneran gitu. Oh, tambah setengah jam habis setengah 8. Setuju nih? Ini yang bilang orang tua loh. Saya manggil engkau. Gitu. Baik, silakan Bang Sadam. Mungkin ada yang disampaikan. Ini mengenai ajakan untuk apa namanya? Kita nabung buat korban. Insya Allah. Di pesantren-pesantren kita ini dipelajari semua. Kira-kira keren nggak kalau ngaji bawa kitab ini? Keren ya? Demikian yang saya sampaikan. Silakan Bang Sadar. Ini adalah anak ngemang saya di Sawangan. Kemudian lahir tahun 91 waktu perang Irak apa ya? Saddam, makanya namanya Saddam. Waktu dia lahir saya datang, ada saya waktu dia bayi saya datang. Ya, baik silakan Saddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.